Pada saat Simon mengambil kegagalan, perahu yang digunakannya perahu yang sama. Pada Simon mengalami hal yang kegagalan, danau tempat Simon bekerja tempat yang sama. Pada waktu Simon mengalami kesulitan, jala yang digunakan jala yang sama. Yesus tidak menyuruh Simon ganti perahu, bukan? Yesus tidak menyuruh Simon ganti pekerjaan, enggak. Yesus tidak menyuruh Simon tinggalkan danau, tidak. Tapi Yesus mengatakan, kali ini engkau bekerja dengan caraku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak suruh kita tinggal pekerjaan kita. Tuhan tidak suruh kita hilangkan bisnis kita. Tuhan tidak suruh kita untuk cabut dari pekerjaan kita. Alkitab mengajarkan hari kali ini bekerjalah dengan caranya Tuhan. Amin ya. Hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti luar biasa. Semua kegagalan kita, semua permasalahan kita, semua pergumulan kita, waktu kita mengerjakannya dengan caranya Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terbaik buat Tuhan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Pada siang hari ini judul firman Tuhan yaitu mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Kata bersama-sama dengan saya, mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Amin. Ulangan pasal yang ke-28 kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan amin. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu iman yang membuat kita bersuka cita, kepercayaan kepada Tuhan yang benar-benar kita yakin bahwa Tuhan memelihara setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Amin ya. Bahwa berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang sungguh luar biasa, rancangan yang besar, di mana Tuhan menjamin bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan yang mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Tuhan akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan tinggi, tidak akan turun. Artinya apa? Ada mujizat yang besar, ada kepastian yang luar biasa bahwa hidup kita dijamin 100% dari Tuhan. Pertanyaannya begini, kenapa ada banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan? Kalau begitu, kenapa banyak orang percaya yang mengalami kegagalan demi kegagalan? Kenapa ada banyak orang yang percaya yang menjadi kecewa dan tidak percaya kepada Tuhan? Kenapa ada banyak orang Kristen ketika dia menghadapi masalah, justru masalahnya makin berat? Hal yang sama juga pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Simon. Amin. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-5. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak menguruni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2, wanita 2, 3 ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membatasi jalannya. Ia naik dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berjalan, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan lebarkan jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab,
demikian sehingga jalan mereka mulai goyah. Ternyata kegagalan-kegagalan itu bukan hanya kita yang alami. Amin ya. Simon pun pada waktu itu dia mengalami hal yang sama. Alkitab mengisahkan bahwa Yesus sedang mengajar banyak-banyak orang. Tiba sudah di dalam Yerusalem. Di dalam itu Yesus naik sebuah perahu, itu perahu Simon, hendak berkhotbah di sana. Waktu Yesus selesai berkhotbah dengan Simon, ayo ikan ke tengah danau. Mau ngapain guru? Ayo kita tangkap ikan. Simon jawab begini, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami sudah berusaha, coba yang terbaik dulu. Udahlah guru, dan kami gagal. Amin ya. Ternyata Simon, waktu dia bekerja, Simon, waktu dia berusaha, Simon, waktu dia memperjuangkan hidupnya, dia gagal. Amin ya. Tetapi bagaimanakah seorang Simon? Apakah yang dikerjakan oleh Simon sehingga Simon mampu, Simon sanggup mengubah kegagalannya menjadi kemenangannya? Bagaimana Simon berhasil mengubah masa buruknya menjadi kesuksesan yang besar? Kita udah bersama-sama ada 3 hal yang baik yang boleh kita pahami dari seorang Simon. Yang pertama, bahwa Simon mau belajar untuk mendengar. Katakan bersama-sama dengan saya, mendengar. Amin ya. Kalau kita pelajari arti kata nama Simon, baik dalam bahasa Yunani maupun Ibrani, itu artinya 2. Yang pertama mendengar, dan yang kedua patuh. Amin ya. Dari kata Simon ini muncullah kata Simeon, yang artinya apa? Tuhan mendengarkan. Nah, Simon ini yang pertama bilang gini, waktu Yesus ajak dia, ayo Simon, kita ke tengah laut. Dia bilang begini, Tuhan, oleh karena Engkau yang menyuruhnya. Amin ya. Artinya apa? Simon belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Simon belajar untuk mendengarkan apa yang diarahkan oleh Yesus. Memang kelihatannya Simon sempat bersungguh-sungguh. Dia bilang, guru, sudah sepanjang malam kami kerja keras dan hasilnya nol. Tapi oleh karena Engkau yang mengatakannya, aku belajar untuk mendengarkan perintah-Mu. Amin. Maka aku akan menebarkan jalan juga. Haleluya. Sama dengan kita sekalian, seringkali permasalahannya kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa buat keluarga kita, berdoa buat pekerjaan kita, berdoa buat sekolah kita, pendidikan kita, karir kita, kesehatan kita, berdoa buat semuanya. Tapi kita lupa untuk memberikan waktu mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Simon dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku udah kerja keras loh selama ini, kok tidak ada hasilnya. Tetapi Simon memberikan waktu untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Oleh karena Engkau yang mengatakannya, ya Yesus, aku mau mengerjakannya. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama menjadi orang-orang jemaat yang luar biasa, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang suka berdoa. Amin ya. Tetapi dalam doa-doa kita, mari sama-sama kita seperti Simon, berikan waktu kita yang terbaik untuk juga mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Jangan hanya kita mau Simeon saja selama ini. Tuhan saja yang dengar keluh kesahku, Tuhan saja yang dengar semua permasalahanku, Tuhan saja yang tahu semua urusanku. Aku tidak mau tahu urusan Tuhan. Seringkali kita lupa untuk mengerjakan Simonnya. Amin. Kita hanya mau Simeonnya, kita lupa Simonnya. Kita hanya mau Tuhan selalu dengar doa-doa kita, menjawab doa-doa kita, tanpa kita memberikan waktu untuk mendengar apa yang mau Tuhan arahkan. Yang pertama yang dikerjakan oleh Simon, Simon belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau arahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak-banyak orang yang mengalami kegagalan. Amin. Tapi percayalah, di masa-masa ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mendengarkan Dia. Haleluya. Seringkali kegagalan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, bukan karena kita kurang berdoa, bukan. Tetapi seringkali karena kita kurang mendengar arah daripada Tuhan. Amin. Saya percaya doa kita cukup, ibadah kita cukup luar biasa, tapi adakah waktu untuk mendengarkan arahan daripada Tuhan? Mari sama-sama kita lihat Khotbah pasal yang keempat ayat yang 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan keluar, menghampiri untuk mendengar adalah apa? Lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang
Simon yang pertama, kenapa dia berhasil mengubah kegagalannya menjadi kemenangan? Karena Simon belajar untuk mendengarkan arahan Tuhan. Yang kedua selanjutnya, apakah hal yang baik yang bisa kita dapat dari Simon? Yang kedua, Simon menyampaikan isi hatinya dengan jujur dan dengan tulus. Amin ya. Saya bacakan lagi Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini, Lukas pasal yang kelima ayat kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kalimat ini kalimat sebuah ketulusan, kalimat sebuah kejujuran kami. Guru, aku sudah berdoa selama ini, aku sudah berusaha selama ini, aku sudah mencoba berbagai macam hal selama ini, dan aku gagal. Seringkali kita orang Kristen tidak mau jujur sama Tuhan. Contohnya bagaimana? Hidup kita sudah susah, hidup kita sudah melarat, kita sudah benar-benar kesulitan, tapi kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Ya atau ya? Kita sudah benar-benar dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang benar-benar sulit, butuh pertolongan Tuhan, tetapi kita terlalu sombong untuk bilang, "Tuhan, tolong saya." Kita tidak mau untuk berdoa kepada Tuhan, tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita nggak mau jujur sama Tuhan. Kita berpikir kita sudah mampu, kita berpikir kita sudah hebat, kita berpikir semua usaha kita yang terbaik. Tunggu dulu, masih ada caranya Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa Simon bisa berhasil? Kenapa Simon bisa mengubah kegagalan menjadi hal yang luar biasa? Karena Simon mau belajar untuk dikatakan dia mengungkapkan isi hatinya dengan jujur dan dengan tulus kepada Tuhan. Dari hal yang kedua ini, mari sama-sama kita belajar hal yang sama. Amin. Waktu kita berdoa dalam keadaan gelisah kita, dalam keadaan kesusahan kita, dalam keadaan kesulitan kita, mari kita berdoa dengan jujur. Kita bilang, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah keluargaku. Tuhan, tolonglah pekerjaanku." Kenapa? Alkitab berkata bahwa hati orang-orang yang jujur dan ikhlas, doanya akan dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Yang ketiga selanjutnya, apakah hal yang baik yang ditunjukkan oleh Simon? Yang ketiga, Simon bertindak dengan ketaatan dan bertindak dengan iman. Saya baca lagi ayat 5 ini bilang begini, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan mendebarkan apa? Jala." Simon tahu betul siapa Yesus. Yesus sanggup membuat mujizat. Ya, amin. Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yesus sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan oleh karena Simon tahu siapa Yesus, oleh karena Simon tahu Yesus membuat mujizat, dia berani bertindak dengan bersuara sebaik mungkin. Kenapa? Karena yang suruh anak ajaib. Amin ya. Karena yang suruh itu Yesus membuat mujizat, aku pasti melangkah. Kenapa? Karena aku kenal siapa dia. Apakah perbedaan kita dengan Simon? Kita tahu Yesus menolong firman kita. Amin. Saya percaya kita tahu dan yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan kita. Saya tahu bahwa kita percaya dan yakin bahwa Yesus sanggup membuat mujizat dalam kita. Amin ya. Tetapi permasalahannya, kita tidak mau bertindak padahal sudah disuruh oleh Yesus. Amin ya. Simon gak begitu. Dia tahu itu Yesus. Dia tahu itu Tuhan dan segala Tuhan yang membangkitkan orang yang mati, membuat yang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat. Dia tahu itu Yesus. Dan ketika Yesus memberikan arahan, Simon dia bertindak dengan iman dan cepat. Amin ya. Mari sama-sama kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Simon. Saya percaya hari-hari ini ada banyak arahan-arahan yang disampaikan oleh Tuhan. Amin ya. Kerjakan hal A, kerjakan yang B, kerjakan hal ini, kerjakan. Tapi seringkali kita enggan melakukannya. Kenapa? Karena kita nggak yakin Tuhan sanggup. Kita berpikir cara kita lah yang paling benar, cara kita lah yang paling baik, sehingga apa? Masalah kita nggak pernah selesai. Karena selalu dengan cara kita, dan cara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat Simon mengambil kegagalan, perahu yang digunakannya perahu yang sama. Pada Simon mengalami hal yang kegagalan, danau tempat Simon bekerja tempat yang sama. Pada waktu Simon
kesulitan, jala yang digunakan jala yang sama. Yesus tidak menyuruh Simon ganti perahu, bukan. Yesus tidak menyuruh Simon ganti pekerjaan, enggak. Yesus tidak menyuruh Simon tinggalkan danau, tidak. Tapi Yesus mengatakan, kali ini engkau bekerja dengan caraku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak suruh kita tinggal pekerjaan kita. Tuhan tidak suruh kita hilangkan bisnis kita. Tuhan tidak suruh kita untuk cabut dari pekerjaan kita. Alkitab mengajarkan kali ini bekerjalah dengan caranya Tuhan. Amin ya. Hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti luar biasa. Semua kegagalan kita, semua permasalahan kita, semua pergumulan kita, waktu kita mengerjakannya dengan caranya Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Amin ya. Saya akan bacakan di ayat yang ke-6. Apakah hasilnya ketika Simon mengerjakan apa yang Tuhan katakan? Yang ayat yang ke-6. Dan setelah Simon melakukannya, Simon menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Bapak kasih Tuhan, mungkin saat ini pekerjaan kita masih sama, studi kita masih sama, karir kita masih sama, tetapi berkatnya akan luar biasa kalau kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Karena Dia Tuhan yang berjanji, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berarti berlimpah kali ganda dan berlimpah-limpah. Kalau begitu, hal yang selanjutnya, mari sama-sama kita boleh belajar bahwa ada 3 prinsip kehidupan yang harus kita miliki agar Tuhan mengubah kegagalan kita menjadi kemenangan. Yang pertama, prinsip yang pertama, izinkanlah Yesus untuk terlibat dalam seluruh aktivitas kita. Kalau pada waktu itu sebelum bilang begini, Yesus, aku tidak mau lagi bekerja ke tengah danau. Kenapa? Udah capek. Aku sudah lelah. Sudah semalam-malaman. Aku udah lembur. Aku udah berikan yang terbaik. Hasilnya no. Tapi kali itu Simon nggak begitu. Dia mengizinkan Yesus untuk terlibat langsung dalam pekerjaan yang dilakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menolak Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan kita. Amin ya. Betul. Waktu kita bertobat, kita percaya kepada Yesus, kita undang Dia, Tuhan, hari ini aku percaya kepadamu, masuklah dalam hidupku. Tapi seringkali stop situ saja. Betul Tuhan hidup kita, tapi tidak berbuat apa-apa. Tuhan suruh duduk manis, duduk tenang, biar aku yang kerja, Tuhan duduk aja deh. Amin ya. Tapi Simon enggak. Dia izinkan Yesus untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Simon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin bisnis kita paling mengerti. Amin ya. Pekerjaan karir kita paling paham. Apapun yang kita lakukan kita paling tahu. Tetapi setahu-tahunya kita, sepaham-pahamnya kita, semengertinya kita, Tuhan tahu yang lebih baik lagi. Amin ya. Mari sama-sama yang pertama, prinsip yang pertama yang kita kerjakan, kita belajar untuk melibatkan Yesus langsung dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, sehingga ada banyak kesempatan kita begini, kok bisa begini ya, kok bisa begini ya. Kenapa? Karena kita libatkan Tuhan. Amin ya. Jemaat yang dikasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan hanya akan memberkati apa yang kita serahkan dalam kehidupannya. Tuhan hanya memberikan mujizat kepada apa kita serahkan dalam tangannya Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang wanita kaya raya, dia mempunyai mansion yang sangat besar, amin ya. Mansion tingkat 2, rumah mewah luar biasa. Orang kaya raya konglomerat. Waktu itu dia tinggal di rumah sendirian. Dia tidak tahu berbuat apa karena semuanya pergi. Tinggal wanitanya sendiri, tidak ada pembantu, tidak ada keluarga. Tapi dia tahu suatu hal begini, bahwa Yesus mampu menjaga. Amin ya. Dia berdoa malam hari, Yesus Tuhanku yang baik, biarlah hari ini Kau ada di rumah ini, memberkati aku dan melindungi aku. Dan Yesus hadir. Dia bilang begini, oke, kalau begitu kata Yesus, aku jaga bagian yang mana? Oh, Yesus di lantai 2, di kamar paling ujung ya. Aku sudah berikan tempat yang terbaik di situ. Kamarnya ber-AC, tempatnya spring bed yang terbaik, semuanya ambalnya yang mahal, semuanya mewah. Pokoknya di lantai 2, kamar paling ujung, kamar Yesus. Oke, kata Yesus. Malam pun tiba. Alkitab berkata bahwa di malam hari ada musuh-musuh yang datang. Amin. Musuh-musuh yang bukan wanita ini.
ampun ya kepada wanita ini. Seluruh rumah ini, seluruh kamar ini, seluruh harta benda di tempat ini miliknya Yesus. Malam pun tiba, diketok lagi. Tapi kali ini yang bukan Yesus. Ketika Yesus yang buka, musuh bilang begini, oh maaf komandan, salah rumah kami. Amin. Artinya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya akan memberkati apa yang kita serahkan kepada Dia. Amin. Kalau kau serahkan hanya 1%, ya 1% itu saja. Kalau kau hanya melibatkan Yesus di pekerjaanmu yang A, B dan C tidak, ya yang A saja diberkati. Makanya jangan heran kenapa ada orang berhasil di A saja yang lain enggak, karena dia hanya serahnya A pada Yesus. Pada hari ini, siang hari ini, serahkanlah seluruh masalahmu, seluruh kehidupanmu, seluruh pekerjaan dan bisnis dan karirmu kepada satu nama yang luar biasa, nama Yesus yang satu membuat mujizat. Amin. Amin. Yang kedua, prinsip yang terpilih dari kita untuk mengubah kegagalan menjadi kemenangan, yaitu yang kedua, mari sama-sama kita boleh belajar untuk tidak bersandar pada pengalaman dan pengertian sendiri. Seringkali kan, karena kita sudah berpengalaman, sudah sekian tahun bekerja di bidang A, sudah sekian tahun kita belajar, sudah sekian tahun kita boleh melayani, kita bilang udah, nggak gitu caranya, itu salah. Kita pula bagaimana salah. Alkitab katakan yang kedua, Simon, dia boleh mempunyai prinsip tidak bersandar kepada pengalaman dia sendiri. Amin ya. Simon itu sudah berpuluh-puluh tahun jadi seorang nelayan. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk nelayan. Amin ya. Simon tahu betul bagaimana perahu yang terbaik. Simon tahu betul bagaimana cara membersihkan jala, merek jala yang terbaik. Caranya Simon tahu betul. Tapi kali itu Simon berhasil bukan karena studi dia. Simon berhasil bukan karena pengalaman dia. Hari itu Simon berhasil bukan karena perahu yang dia miliki. Tapi kali itu Simon berhasil oleh karena dia tidak bersandar pada pengalaman yang dia miliki. Simon belajar untuk bersandar kepada apa yang Tuhan arahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di bidang kita masing-masing kita orang profesional, kita orang yang terbaik dan diundang oleh banyak-banyak orang. Saya mau katakan biarlah itu kita berikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak bersama pengertian kita. Yesus ketika dia menolong kita bukan melihat status kita. Yesus ketika memperhatikan kita, ketika membuat mujizat bukan lihat gelar sarjana kita. Yesus ketika memilih untuk melayani bukan melihat kemampuan dan keahlian kita. Yang Tuhan mau lihat kepada kita, Yesus melihat adakah iman di hidupmu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari sama-sama kita boleh belajar prinsip yang kedua ini, bahwa kita tidak bersandar pada pengalaman atau pengertian kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip yang baik yang harus kita ikuti. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi kita semua. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan penderitaan. Mari sama-sama kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Hari ini mari sama-sama kita upgrade iman kita. Kita perbaharui iman kita bahwa Tuhan Yesus yang baik tidak pernah membuat kegagalan dalam kehidupan kita. Yang harus kita imani, rancangan-rancangan dalam Yesus itu rancangan damai sejahtera, penuh dengan harapan, rancangan sukacita, rancangan kesehatan, rancangan kebahagiaan. Kalau ada rasa-rasanya kegagalan, ada kesulitan, ada hal-hal yang mencoba untuk membuat kehidupan kita, mari kita introspeksi diri kita. Amin ya. Jangan-jangan oleh karena kita tidak mau mendengar, jangan-jangan kita masih menggunakan egoisnya kita, jangan-jangan kita masih berpikir aku bisa, aku mampu. Tapi yang Tuhan mau katakan, waktu kita ikuti rancangannya Tuhan, ikuti rencananya Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah
jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, katakan haleluya. Bahwa Dia Tuhan, Dia memegang tangan kita dengan Tuhan. Amin. Alkitab berkata, Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan takut. Ada Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan takut. Apapun masalahmu, ada pergumulan yang begitu besar, kerinduannya tak tertahankan, Alkitab katakan jangan takut. Ya, kita belajarlah untuk mendengar Tuhan. Ikuti arahannya Tuhan, bahwa yang terbaik pasti akan datang daripada Tuhan. Demikian firman siang hari ini, kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan arahkan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mengerti apa isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk melangkah dengan arahan-Mu ya Tuhan. Ajar menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus ya Tuhan, sehingga kami boleh bertindak dengan ketaatan dan dengan iman. Terima kasih buat kasih setia-Mu